malam ceramah sabodoh. Jadi kalau ditanya Habib malam ceramah apa? Bingung saudara. Ini pulang dari sini tetangga nanya di rumah, malam ngaji Mah Habib dapat apa? Jangan lanjut apa udah? Sabodoh teuing. Kumaha? Awas bilang kumaha sia kualat. Insyaallah. Sabodoh. Kumaha aing kumaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibba'il kiram, usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'atir rasulillahi sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala amarana bitaqwa wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyukum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam, alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam, faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nassaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Fanas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin, amin, wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para alimil ulama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat dan juga aparatur pemerintah, wabil khusus yang sama kita cintai dan yang sama kita muliakan, segenap para alimil ulama yang nampak hadir bersama kita pada malam hari ini, yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun demi Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim al-fakir kepada antum semua. Terkhusus salam penghormatan kita sampaikan kepada Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustadzul Mubarak Kiai Haji Yamin selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Kita doakan semoga beliau beserta keluarganya Allah berikan panjang umur, sehat wal afiah. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan istiqamah di jalan Allah. Allah mudahkan setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia sampai akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan agar senantiasa pondok pesantrennya menjadi ma'hadan salihan, ma'hadan thayyiban, ma'hadan mubarakan, amin ya rabbal alamin. Dan juga salam yang terkhusus saya sampaikan kepada seluruh dan segenap jajaran panitia penyelenggara yang telah ikut andil dalam mensukseskan acara tabligh akbar pada malam hari ini. Kita doakan
Mudah-mudahan para panitia penyelenggara Allah berikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan kehidupannya dipenuhi dengan barakah dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam yang sangat istimewa saya sampaikan kepada antum semua yang hadir di tempat ini, baik kaum bapak juga kaum ibu, pemuda-pemudi. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan panjang umur. Yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya. Yang lagi susah Allah ganti dengan kebahagiaan. Yang sempit Allah lapangkan hatinya. Yang usaha Allah lancarkan usahanya. Yang rumah tangga Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah. Diberi keturunan yang saleh dan salehah. Yang belum dapat jodoh Allah dekatkan jodohnya. Yang baik, yang saleh dan salehah. Dan yang terpenting kelak kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita semua masuk ke dalam surganya Allah. Dan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, setelah puja dan puji syukur kita panjatkan mutlak bagi Allah Jalla Jalaluh. Setelah salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan alam baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini di tempat yang penuh dengan keberkahan ini tempat menjadi tempat turunnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat dari Allah, menjadi tempat turunnya pengampunan dari Allah. Oleh karena itu alangkah ruginya kalau kita semua yang hadir pada malam hari ini tanpa mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebelum selanjut saya mau tanya semua, jawab yang kompak, malam hari ini senang apa tidak? Kurang kompak, senang apa tidak? Gembira apa tidak? Bersyukur apa tidak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama kita maklumi bahwasanya pada malam hari ini kita semua berkumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama dan paling utama, kita semua berkumpul dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan harapan dan tujuan yang baik tersebut kepada Allah, sehingga kita berharap agar tidaklah selesai acara ini melainkan Allah memberikan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, kita berkumpul pada malam hari ini dalam rangka untuk memperingati di mana di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ahibba'il kiram, sebagaimana telah sama kita tahu bagaimana cerita kronologis daripada Isra wal Mi'raj Nabi lewat lisan para ulama, lisan para habaib, lisan para kiai, lisan para tuan-tuan guru mengenai bagaimana kronologis Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Akan tetapi ada yang lebih indah daripada itu semua, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi itu langsung di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Isra, di awalan suratnya Allah katakan, faqala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim.
Sebagaimana Allah katakan dalam ayat yang barusan kita baca, saudara, kita sedikit mengetahui bagaimana kronologis Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Allah katakan subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba. Ingat, seorang hamba, Allah menggunakan kalimat abad, yang mana ini mengandung informasi bahwa Nabi Muhammad mengalami Isra dan Mi'raj, menjalankan Isra dan Mi'raj dalam keadaan sadar, bukan dalam mimpi. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Karena kenapa saya tegaskan begitu, saudara? Sekarang ini banyak di luar sana, mereka kelompok-kelompok yang di luar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa mereka katakan? Mereka mengeluarkan statement bahwa Nabi Muhammad, beliau Isra dan Mi'raj itu hanya lewat mimpi saja. Bahwa Nabi Muhammad, beliau Isra dan Mi'raj itu cuma ruhnya saja. Jasadnya Nabi nggak kemana-mana. Jasadnya Nabi diam di kasur. Yang berangkat itu cuma ruhnya. Ada lagi yang bilang cuma mimpinya. Akan tetapi ini semua laisa min thimati ahli sunnah wal jamaah. Ini semua bukan ciri, bukan tanda kalau dia adalah ahlu sunnah wal jamaah. Lalu bagaimana keyakinan kita, akidah kita ahlu sunnah wal jamaah di dalam menyikapi ini, saudara? Bahwa sepakat semua para ulama, baik salafan wa khalafan, mereka yang ada dalam koridor ahlu sunnah wal jamaah, baik Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, bahwa mereka semua sepakat Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj meliputi jasad dan juga ruhnya yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya di sini semua, aswaja apa bukan? Aswaja apa bukan? Aswaja apa bukan? Aswaja itu apa? Aswaja itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Siapa sih yang dibilang aswaja? Yang dibilang ahlu sunnah wal jamaah itu siapa? Tatkala kita mengikuti daripada salah satu 4 madzhabul arba'ah, imam madhab, ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali. Manakala kita ikut daripada satu imam tersebut, maka kita dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Berarti di sini aswaja apa bukan? Aswaja apa bukan? Aswaja apa bukan? Alhamdulillah. Makanya saya ingatkan saudara bahwa akidah ahlu sunnah wal jamaah telah sepakat Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj bukan hanya ruhnya saja, bukan hanya dalam mimpi, akan tetapi jasadnya juga berangkat, ruhnya juga ikut, dan Nabi dalam keadaan sadar pulang dan pergi. Betul? Betul? Sampai sini yakin apa tidak? Yakin apa tidak? Yakin apa tidak? Karena Allah gunakan kalimat abad, saudara. Allah katakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah gunakan kalimat abdihi. Maksudnya apa? Allah katakan hambanya adalah jasad dan juga ruhnya, kecuali Allah katakan birruhi. Kalau Allah katakan birruhi, berarti yang berangkat cuma ruhnya saja. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Sampai sini yakin dengan perkara Isra dan Mi'raj Nabi? Yakin dengan Isra wal Mi'raj Nabi? Yakin dengan Isra wal Mi'raj Nabi? Percaya dengan Isra wal Mi'raj Nabi? Betul. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Itu yang pertama ingin saya tegaskan, saudara. Kemudian yang kedua, saya tidak ingin bercerita bagaimana kronologis Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Karena telah sama kita tahu, Nabi berangkat dari Mekah ke Palestina, kemudian naik langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh, sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? 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 Kita sudah sering dengar bagaimana kronologis kejadian Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad.
Akan tetapi saudara, yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini, bahwa ada satu kejadian yang istimewa, ada satu kejadian yang menarik, kejadian yang luar biasa, yang mengandung manfaat, mengandung tarbiyah, mengandung ibrah, mengandung intifa yang sangat berharga dari 1400 tahun yang lalu sampai detik ini di zaman kita, saudara. Ada satu peristiwa yang luar biasa berkaitan juga dengan Isra wal Mi'raj Nabi, yang mana terjadi ketika Nabi Muhammad telah selesai melaksanakan Isra dan Mi'raj. Mau tahu apa tidak? Mau tahu apa tidak? Kalau sudah tahu, siap ambil pelajaran. Kalau sudah tahu, siap ikuti apa yang disampaikan. Kalau sudah tahu, siap amalkan ilmunya. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Perhatikan saudara, ketika Nabi alaihi salatu wassalam, beliau selesai melaksanakan Isra dan Mi'raj, maka keesokan harinya Nabi Muhammad berangkat ke sebuah kota, yaitu lapangan yang ada di kota Mekah. Nabi pagi hari, Nabi berangkat ke satu lapangan. Kemudian Nabi kumpulkan umat Islam, Nabi kumpulkan para sahabat. Ketika mereka sudah kumpul, maka Nabi Muhammad menyampaikan apa yang beliau alami semalam, saudara. Nabi kumpulkan umat Islam, bahkan yang hadir saat itu bukan hanya orang Islam saja, akan tetapi termasuk orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Mekah, bahkan dedengkotnya orang kafir yang menjadi pamannya Nabi. Siapa namanya? Siapa namanya? Abu Jahal, bukan Abu Janda. Nah, kalau Abu Janda siapa itu? Kalau Abu Janda siapa itu? Nah, kalau Abu Janda mungkin keturunan Abu Jahal juga ini. Masya Allah. Jadi siapa namanya, Bu? Siapa namanya? Abu Jahal. Abu Jahal ikut hadir ketika Nabi kumpulkan umat Islam. Abu Jahal ikut nimbrung, saudara. Kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi? Nabi katakan, wahai umat Islam, wahai para sahabatku, ketahuilah, sesungguhnya tadi malam aku telah diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku berangkat dari kota Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian naik langit pertama sampai langit ketujuh, sampai tembus ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saudara, apa yang terjadi? Ketika Nabi baru saja menyampaikan cerita seperti itu, tiba-tiba di belakang ada yang protes. Siapa yang protes? Siapa yang protes? Siapa yang protes? Ini pada pintar semua orang sini ya. Ini ngejawab Abu Jahal ngarang atau memang tahu ini? Tahu apa ngarang? Tahu. Terus apa kata Abu Jahal? Masya Allah, pintar-pintar orang sini. Alhamdulillah. Jadi proteslah Abu Jahal. Ketika dengar cerita Nabi Muhammad aneh, dengar cerita Nabi Muhammad nggak masuk akal. Lalu apa kata Abu Jahal? Abu Jahal memanfaatkan momentum untuk mempropaganda umat Islam agar mereka tidak percaya terhadap Nabi Muhammad. Kata Abu Jahal, ya ahla Makkah, wahai orang-orang Makkah, gunakan akal sehatmu, gunakan otak warasmu. Otak mana yang bisa menerima cerita anehnya Muhammad? Kita sama tahu jarak dari Mekah ke Palestina itu jauh. Mana mungkin Muhammad katakan tadi malam dia ke Palestina, ini pagi sudah sampai di Mekah. Orang Mekah, jangan mau dibodoh-bodohi sama Muhammad. Jangan, gunakan akal sehatmu. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ketika Abu Jahal mempropaganda umat Islam agar mereka tidak percaya terhadap Nabi, maka banyak saat itu umat Islam yang imannya masih lemah, yang imannya masih awam,
mereka terkena daripada propaganda Abu Jahal, terjebak dengan propaganda Abu Jahal. Akhirnya mereka tidak percaya terhadap Nabi, mereka mendustakan Nabi, dan mereka memilih kafir kembali dalam murtad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena memang betul saudara, Allah katakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Tidaklah aku jadikan penglihatan ini kepada engkau wahai Nabi, maksudnya Isra dan Mi'raj, kecuali ini menjadi fitnah untuk umat Islam. Ini ujian untuk umat Islam. Kenapa Allah berangkatkan Nabi Muhammad? Itu adalah kehendak Allah, rahasianya Allah. Akan tetapi kita tahu bahwasanya Allah pengen tes kita punya iman. Allah pengen tes kita punya iman. Sampai mana kita beriman kepada Allah, sampai mana kita beriman kepada Nabi. Makanya saat itu yang imannya masih lemah, mereka kembali murtad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika propaganda itu Abu Jahal sukses menjebak umat Islam dalam propagandanya, kemudian di samping Nabi Muhammad, saat itu Nabi ditemani oleh sahabatnya yang mulia yang juga merupakan mertua Nabi Muhammad. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Alhamdulillah. Yang pintar yang ini doang segini. Yang lain kemana aja ini? Masya Allah. Suka pada ngaji rutinan? Suka? Suka? Ngaji naon? Ngaji naon? Ngaji Quran, betul? Ngaji juga sirah Nabi nggak? Sejarah Nabi ngaji juga nggak? Alhamdulillah. Jadi saya mau tanya yang udah tahu tadi diam, yang belum tahu mertuanya Nabi siapa? Mertuanya Nabi siapa? Tadi Nabi ditemani oleh sahabatnya juga mertuanya. Siapa namanya? Siapa namanya? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Tapi saat itu Pak Bu, Abu Bakar belum dapat gelar As-Siddiq. Belum. Saat itu masih Abu Bakar saja. Belum ada nama As-Siddiq, belum. Justru karena cerita ini Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Makanya ini cerita luar biasa. Ketika Abu Jahal berhasil menjebak umat Islam dalam propagandanya agar mereka tidak percaya terhadap Nabi, Abu Jahal tidak menyia-nyiakan momen untuk mempropaganda juga Abu Bakar sebagai yaitu sahabat Nabi Muhammad. Apa kata Abu Jahal? Abu Jahal bilang begini kepada Abu Bakar, kasih pertanyaan kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakr, ya Abu Bakr, antusaddiqu kadzba Muhammadin. Wahai Abu Bakar, apa kau percaya dengan dustanya Muhammad? Abu Bakar, apa kau percaya dengan bohongnya Muhammad? Apa kau percaya dengan cerita nyelenehnya Muhammad? Abu Bakar, kau dan aku kita pernah berpengalaman. Kita pernah sama-sama berangkat ke Palestina. Berapa lama ya Abu Bakar? Sedangkan Muhammad katakan tadi malam dia ke Palestina, ini pagi sudah sampai di Mekah. Abu Bakar, gunakan akal sehatmu, gunakan otak warasmu. Otak mana yang bisa menerima cerita sahabatmu Muhammad? Subhanallah. Lihat saudara, Abu Bakar dipropaganda oleh Abu Jahal biar tidak percaya terhadap Nabi Muhammad. Karena memang betul saudara, dari Mekah ke Palestina menunggangi unta saja tanpa istirahat, pulang pergi 1 bulan perjalanan. Sedangkan Nabi Muhammad hanya sepertiga malam, maka tidak akan masuk ke dalam akal manusia. Karena perkara ini adalah bukan perkara akal, bukan perkara logika, tapi ini perkara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Ketika Abu Bakar ditanya sedemikian rupa oleh Abu Jahal, keadaan hening saudara. Kemudian tiba-tiba Abu Bakar menjawab dengan jawaban yang ringkas, jelas, singkat, padat. Apa kata Abu Bakar?
Beliau katakan, perhatikan saudara, apa jawaban Abu Bakar? Abu Bakar jawab, ya Aba Jahlin, ya Aba Jahlin, lau qala Muhammadan ab'ada min dhalik, wallahi la saddaqtu. Subhanallah. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar cuma jawab begitu saudara, cuma jawab simpel, tapi dari jawaban tersebut mengandung makna bagaikan lautan tanpa daratan saudara. Apa artinya? Abu Bakar katakan, Abu Jahal, Abu Jahal, andaikan Nabi Muhammad dia bercerita yang lebih aneh daripada Isra dan Mi'raj, dia bercerita yang lebih menakjubkan daripada Isra dan Mi'raj, bercerita yang lebih ajaib lagi daripada Isra dan Mi'raj, wallahi la saddaqtu, maka demi Allah, selama yang berbicara Nabi Muhammad, selama sumbernya Nabi Muhammad, maka demi Allah pasti aku akan percaya dan membenarkan Nabi Muhammad. Alhamdulillah, sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tanya, jawaban Abu Bakar hebat apa tidak? Jawaban Abu Bakar mantap apa tidak? Iman Abu Bakar bagus apa tidak? Iman Abu Bakar hebat apa tidak? Sayyiduna Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat saudara, jawaban yang begitu dengan iman tanpa keraguan, jawaban dengan iman yang tulus, jawaban dengan iman yang jujur terhadap Nabi. Abu Bakar nggak peduli, pokoknya apapun yang disampaikan oleh Nabi, mau masuk akal nggak masuk akal, mau masuk logika nggak masuk logika, selama Nabi Muhammad yang mengatakan, maka Abu Bakar pasti akan percaya. Saya mau tanya, itu iman hebat apa tidak? Iman yang begini hebat apa tidak? Hebat apa tidak? Ini bukan tanpa ada dasar saudara. Sayyidina Abu Bakar ini sahabat yang cerdas, sahabat yang luar biasa, sebagai orang tuanya juga Rasulullah. Saudara, Abu Bakar tahu apa Allah katakan dalam Al-Quran. Allah katakan, faqala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad berucap suatu ucapan daripada hawa nafsunya, akan tetapi apa yang disampaikan oleh Nabi itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jadi ketika Nabi Muhammad cerita Isra dan Mi'raj, apakah Nabi bohong? Apa Nabi bohong? Apa Nabi bohong? Apa pernah Nabi bohong? Nggak pernah saudara. Dari Nabi lahir sampai beliau wafat, demi Allah Nabi Muhammad belum pernah berbohong sedikit pun. Betul? Betul? Kalau kita bagaimana? Kalau kita bagaimana? Ngebohong terus, betul? Betul? Jangankan sama manusia, kadang-kadang Allah aja dibohongin saudara. Betul? Betul? Nabi Muhammad nggak pernah bohong. Saudara, Nabi Muhammad itu dapat gelar yang Allah berikan, yaitu tabligh, fatonah, siddiq. Allah berikan gelar amanah, sampai Nabi Muhammad diberikan julukan oleh orang Mekah Al-Amin. Diberikan julukan Al-Amin, artinya adalah orang yang terpercaya. Tidak ada sejarah di dunia yang namanya musuh menitipkan barang berharga kepada musuhnya, saudara. Saya mau tanya sama yang hadir di sini, kalau kita lagi berantem sama tetangga, lagi berantem sama tetangga nih, apakah mungkin kita titipkan duit 50 juta sama tetangga kita yang lagi berantem? Mungkin apa tidak? Mungkin apa tidak? Mungkin apa tidak? Mustahil saudara, mustahil. Tapi lihat bagaimana terpercayanya Nabi Muhammad. Walaupun Abu Jahal memerangi Nabi, tapi Abu Jahal tetap menitipkan barang berharganya kepada Nabi Muhammad. Padahal bermusuhan bertahun-tahun, tapi tetap orang-orang kafir, mereka tidak ada orang yang lebih dipercaya kecuali Nabi Muhammad di Mekah, saudara.
walaupun mereka berantem, walaupun mereka ribut, tapi emasnya mereka titipkan di Nabi Muhammad, dinarnya mereka titipkan Nabi Muhammad. Itu apa? Ayat apapun yang berharga bagi mereka, mereka titipkan kepada Rasulullah. Tidak ada manusia yang lebih terpercaya daripada ini semua, saudara. Ini Allah buktikan. Kenapa? Karena Nabi adalah al-insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Tidak ada manusia di alam muka bumi ini yang melebihi kesempurnaannya daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya mau tanya sekali lagi, apa mungkin Nabi berbohong? Apa mungkin Nabi berbohong? Apa pernah Nabi berbohong? Ketika Nabi yaitu mengabarkan Isra dan Mi'raj, apa Nabi bohong? Apa Nabi bohong? Yakin? Nabi nggak pernah bohong sedikit pun, saudara. Betul? Ini hati-hati nih. Ini perkara akidah nih. Jangan sampai ada keraguan sedikit pun, yaitu apa? Kepercayaan kita terhadap Nabi Muhammad. Jangan. Kalau kita ragu dengan kebenaran Nabi, maka konsekuensinya kita bisa kafir, murtad, bisa keluar dari Islam, saudara. Betul? Makanya saya mau tanya sekali lagi, percaya dengan Nabi Muhammad, yakin dengan kebenaran Isra dan Mi'raj, ragu apa tidak? Ragu apa tidak? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hati-hati, saudara, ini perkara akidah yang harus kita yakini. Kalau Nabi, apapun yang disampaikan bukan dari hawa nafsunya, akan tetap yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Itu hikmah yang pertama, saudara, yang diajarkan oleh Abu Bakar ketika menjawab pertanyaan Abu Jahal. Hikmah yang pertama apa? Bahwa Nabi Muhammad sumber kebenaran. Nabi Muhammad adalah penyampai kebenaran, sehingga Nabi Muhammad mustahil untuk berbohong, saudara. Betul? Kemudian hikmah yang kedua yang disampaikan oleh Abu Bakar, bahwa memang terkadang kalau kita beragama, jangan dahulukan akal dibandingkan dengan iman. Ketika manusia dia mendahulukan akalnya dibandingkan iman, maka akal akan membawa dia ke dalam kesesatan, akal akan membawa dia dalam kehancuran, akal akan membawa dia dalam kebinasaan, sehingga akal akan membawa dia pun kepada kecelakaan dari dunia sampai akhirat. Na'udzubillahi min. Makanya Pak Bu, pentingnya mendahulukan iman dibandingkan dengan akal. Karena tidak semuanya yang ada dalam agama Islam bisa dipikir dengan akal. Salah satu contohnya perkara Isra dan Mi'raj. Sampai yaumil qiyamah tidak akan pernah masuk ke dalam akal manusia. Karena di zaman Nabi belum ada kendaraan cepat, di zaman Nabi nggak ada pesawat, di zaman Nabi nggak ada mobil, di zaman Nabi nggak ada motor, di zaman Nabi cuma ada unta. Kendaraan cepatnya adalah kuda. Zaman sekarang ada jet, saudara, mungkin bisa masuk akal kalau zaman sekarang, tapi di 1400 tahun yang lalu, maka ini bukan perkara akal, ini bukan ranah logika, tapi ini adalah urusan iman kita kepada Nabi, kepada Allah. Betul apa tidak? Coba kalau kita gunakan akal lebih dahulu dibandingkan dengan iman, maka demi Allah, niscaya kita akan seperti mereka yang mendustakan Nabi Muhammad dan mereka kembali murtad, kafir, keluar dari Islam. Na'udzubillahi min. Makanya Pak Bu, hati-hati. Sekarang kita hidup tantangan akhir zaman, tantangan keimanan ini semakin luar biasa. Ini sekarang banyak di luar sana Pak Bu, orang-orang yang mereka terjangkit virus liberalisme. Virus apa? Virus apa? Liberalisme. Apa itu virus liberalisme? Mereka orang-orang liberalisme adalah yang mendahulukan akal mereka dibandingkan dengan imannya. Mereka beragama, tapi beragama mereka dengan logika. Mereka beragama, tapi beragama mereka dengan akal.
Sehingga kalau dalam agama tersebut ada yang masuk akal mereka ambil, yang tidak masuk akal mereka tidak akan ambil. Ini salah apa tidak? Salah apa tidak? Salah apa tidak? Salah, saudara, hati-hati. Saya ingatkan Pak Bu, kalau agama kita ini bukan agama prasmanan. Betul? Bukan agama apa? Bukan agama apa? Prasmanan. Ibu bapak tahu prasmanan nggak? Tahu nggak? Mustahil kalau nggak tahu. Betul? Kita datang kondangan, dihidangkan prasmanan. Betul? Yang namanya prasmanan, ada nasi, ada sop, ada ikan, ada sapi, ada sayur jengkol, ada pete. Betul? Betul? Namanya prasmanan. Itu bebas. Kita mau ngambil sopnya aja nggak pakai nasi, boleh nggak? Mau ngambil nasinya saja sama sop, boleh tidak? Jengkolnya nggak diambil, boleh tidak? Petenya diambil, boleh tidak? Sayurnya nggak diambil, boleh tidak? Ikannya diambil, boleh tidak? Boleh, saudara. Suka-suka. Betul? Itu namanya prasmanan. Sedangkan agama kita ini bukan agama prasmanan, Bu. Allah bilang dalam Al-Quran, adkhulu fi silmi kafah. Masuklah engkau ke dalam Islam secara totalitas, menyeluruh. Apapun yang dihidangkan dalam agama, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ambil semuanya. Nggak boleh kita nggak ambil. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ini bukan agama prasmanan. Yang seenaknya itu mau ambil, mau pilih, mau ini, mau itu, nggak bisa, saudara. Ini Islam. Kalau kita mau jadi orang Islam, kita mengaku sebagai orang Islam, konsekuensinya apapun yang ada dalam Islam, mau masuk akal nggak masuk akal, mau masuk logika nggak masuk logika, selama sumbernya jelas dari Allah, selama sumbernya jelas dari Nabi Muhammad, maka wajib untuk kita ambil, tidak boleh kita pilih-pilih. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Sampai sini jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Nah, sekarang orang liberal bagaimana caranya, saudara? Lihat bagaimana pemikiran mereka. Kalau agama yang masuk akal mereka ambil, yang nggak masuk akal mereka nggak percaya. Seperti apa? Barokah? Nggak ada itu barokah. Apa itu zyaroh-zyaroh itu? Betul? Kemudian apa? Isra Mi'raj nggak masuk akal, mereka nggak ambil, saudara. Ini perkara tahayul, ini perkara nggak benar, saudara. Ini tidak bisa seperti itu, karena dalam agama ada urusan iman, ada urusan akal. Betul apa tidak? Kata akal manusia memang nggak nyambung. Ini Isra Mi'raj memang nggak masuk akal. Kata manusia, karena Allah bilang dalam Al-Quran, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah berikan ilmu pengetahuan kepada kalian, umat manusia, cuman sedikit. Jadi sepintar-pintarnya orang zaman ini, mau apapun pangkatnya, titelnya, gelarnya, doktor kayak mau profesor kayak dia, tetap sebanyak apapun wawasan dia, hanya sedikit di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perkara yang sedikit, akal yang sempit, wawasan yang sedikit, mustahil akan bisa menjabarkan kebesaran Allah yang maha besar juga maha tinggi, saudara. Betul apa tidak? Ilmu Allah dibandingkan ilmu manusia lebih hebat mana? Lebih hebat mana? Lebih hebat mana? Betul? Yakin? Lihat, saudara, bagaimana kehebatan Allah yang jelas saja, yang nyata. Saya mau tanya, matahari ciptaan siapa? Allah. Bulan ciptaan siapa? Allah. Bintang ciptaan siapa? Allah. Langit ciptaan siapa? Allah. Matahari ciptaan Allah. Sekarang Cina lagi mau menandingi Allah, saudara. Cina lagi bikin matahari buatan. Ini Masya Allah, bikin matahari buatan. Ceritanya kemarin sukses. Di apa namanya? Dipamerkan. Matahari paling cuman menyinari, cuman nggak nyampe sekampung, sudah. Dia mau menandingi matahari. Dia bilang, saya mau ciptakan matahari. Saudara, tidak akan pernah sampai kepada ilmu Allah Subhanahu.
lihat ciptaan Allah, sekali keluar tuh matahari, satu dunia semua terang. Betul? Ada yang kebagian terang sekarang, ada yang kebagian terang besok. Betul? Ada yang sekarang malam, ada yang di sana siang. Betul? Di sana siang, di sini malam. Betul? Saya mau tanya, hebat apa tidak? Hebat apa tidak? Apa bisa Cina bikin begitu? Bisa, saudara. Coba sekarang kita bikin bangunan. Kita bikin bangunan tanpa tiang. Rubuh apa tidak? Rubuh apa tidak? Allah membuat langit tanpa tiang. Allah buat langit tanpa tiang. Apa ada tiang langit? Tidak ada. Apa bisa manusia bikin begitu? Gak bisa. Makanya gak semuanya bisa kita masuk ke dalam akal. Allah ini maha besar. Kalau Allah sudah ingin terjadi, kun fayakun. Betul apa tidak? Gak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah sudah ingin lakukan itu terjadi, pasti semuanya akan terjadi. Dan tidak ada siapapun makhluk yang bisa menghalang-halangi keinginan Allah subhanahu. Allah ciptakan matahari, bulan, bintang. Allah ciptakan langit tanpa tiang. Apakah sulit bagi Allah untuk memperjalankan seorang kekasihnya dari Mekah ke Palestina? Sulit apa tidak? Sulit apa tidak? Perkara kecil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Betul? Makanya dahulukan iman dibandingkan dengan akal. Saudara, kalau kita dahulukan akal, maka kita akan sesat. Dan hadirnya Islam akan membuat kita sulit. Sedangkan agama Islam ini agama sulit apa tidak? Sulit apa tidak? Agama Islam agama ribet apa tidak? Agama Islam agama repot apa tidak? Yakin? Betul? Saya mau tanya, sholat sulit apa tidak? Yakin? Yakin? Puasa sulit apa tidak? Zakat sulit apa tidak? Sedekah sulit apa tidak? Tidak ada yang sulit, sudah. Namun tanyakan kepada diri kita sendiri. Terkadang kita sulit untuk sholat. Terkadang kita sulit untuk puasa. Terkadang kita sulit untuk sedekah. Kenapa? Bukan Islam yang mempersulit, tapi kalian mendahulukan hawa nafsu dibandingkan iman dan cinta kepada Allah. Sehingga dahulukan, yaitu yang didahulukan adalah hawa nafsu. Maka sholat terasa sulit, zakat terasa sulit, amal ibadah terasa sulit, meninggalkan munkarat sulit. Kenapa? Karena yang didahulukan adalah hawa nafsu, bukan iman dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kami lihat bagaimana para ulama, bagaimana para wali min awliya'illahi salihin. Mereka orang-orang yang luar biasa. Mereka tidak ada sulit. Sebagaimana satu contoh, Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibnul Imamul Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Anaknya Sayyidina Husain. Cucunya Nabi ada berapa? Ada dua. Betul? Hasan dan Husain. Nah, dari Sayyidina Husain punya anak namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Nah, itulah kakek datuknya para habaib. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin diberikan gelar As-Sajjad. Apa gelarnya? Apa gelarnya? As-Sajjad. Apa maksudnya? Tukang sujud. Tukang sujud. Bukan tukang cukur. Tukang apa? Bukan tukang ngadu domba, bukan. Tukang apa? Tukang sujud. Berapa kali sih sujudnya sehari? Sayyidina Ali Zainal Abidin setiap malam selalu sujud kepada Allah 1000 rakaat. Setiap malam. Kita berapa kali, Bu? Jangankan 1000 rakaat yang wajib saja, yang 5 waktu saja. Kadang-kadang kalau iman lagi mantap baru mau kita sholat. Kalau hati lagi sedikit udah males. Betul? Betul. Kalau lagi galau sedikit malah. Betul? Kadang-kadang rajin kalau pas putus cinta aja dia anak lagi nih. Betul? Kadang-kadang pas galau baru dia sholat. Lagi senang lupa sama Allah. Betul? Lagi kaya lupa sama Allah. Udah bangkrut balik lagi sama Allah. Betul apa tidak? Betul tidak? Ya Allah, kenapa Islam tidak ada yang sulit? Sholat hanya Allah minta sedikit dari waktu kita 24 jam. Sholat itu berapa menit sih, Bu? 5 menit, betul? Paling yang ekspres 2 menit kelar sudah. Betul? Betul? Paling lama 5 menit. 5 dikali 5 berapa?
Allah berikan 24 jam. 25 menit Allah cuma minta. Padahal itu pun bukan buat Allah. Buat siapa? Buat kita. Allah yang perintahkan betul, tapi bukan untuk Allah. Allah nggak peduli. Ente mau sholat nggak sholat silakan saja. Itu perintah dari Allah buat kita sendiri. Apakah dengan orang sholat apa bisa menambah kemuliaan Allah? Tidak, saudara. Apakah dengan orang tidak sholat apa Allah menjadi hina? Apa Allah menjadi hina? Enggak, saudara. Allah mau ada yang sholat, nggak ada yang sholat, Allah tetap dengan kemuliaannya, saudara. Yang sholat dapat kemuliaan dari Allah buat dirinya sendiri, betul? Yang nggak sholat maka dia dapat kehinaannya sendiri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya saya mau tanya, Islam itu sulit apa tidak? Agama ini sulit apa tidak? Yang mempersulit siapa? Kita sendiri. Betul? 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 Makanya perhatikan, saudara. Pentingnya iman dibandingkan akal. Saya mau tanya semua begini. Nih, lihat nih. Bagaimana sesatnya akal dan selamatnya iman. Perhatikan semua. Ini masih semangat apa tidak ini? Udah jam 11. Udah jam 11. Lanjut. Masih semangat. Muka-muka lapar semua nih. Udah pada makan belum? Udah. Kurang ajar. Saya aja belum dikasih makan nih. Insyaallah. Lanjut. Masih semangat. Saya mau lihat semangatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, perhatikan saudara. Saya mau tanya semua, jawab yang kompak. Apa hukumnya air kencing? Jawab yang kompak. Apa hukumnya air kencing? Apa hukumnya air kencing? Kalau air mani, awas yang bilang najis haram jadah itu sudah. Awas. Air kencing, air mani, suci. Yakin? Allah berikan aturan. Allah berikan aturan dalam ilmu fikih, kita tahu bahwa orang yang keluar air kencing tidak wajib mandi. Betul? Tapi orang yang keluar air mani dia wajib mandi. Betul apa tidak? Yakin dengan aturan ini? Percaya dengan aturan ini? Hati-hati, saudara. Kalau kita dahulukan akal, maka ini akan blunder, akan menyesatkan kita. Kalau kita gunakan akal, oh, air kencing itu najis, tidak wajib mandi. Apalagi yang suci, lebih tidak wajib mandi. Betul tidak? Betul tidak? Kata siapa? Kata siapa? Yang najis saja tidak wajib mandi, apalagi yang suci. Betul? Kata siapa? Atau sebaliknya, saudara, yang wajib saja air yang keluar, yang suci saja wajib mandi, apalagi yang najis. Betul? Betul? Kata siapa? Kata siapa? Kata akal. Salah apa tidak? Salah apa tidak? Menurut akal nggak salah, saudara. Kata A. Tapi kalau kata keimanan, tar dulu, saudara. Makanya pikirnya dengan iman dulu, jangan dulu pakai. Kalau kita mau main akal-akalan satu hukum ini saja, saudara, repot. Betul apa tidak? Coba bayangkan kalau kita ikuti itu jalan dari jalan pikiran akal kita, yang najis saja tidak wajib mandi, apalagi yang suci lebihnya wajib mandi. Kira-kira habis keluar air mandi nggak mandi bagaimana, saudara? Repot apa tidak? Itu lama-lama jadi lem tuh, saudara. Betul? Atau sebaliknya, coba kita lihat. Kalau kita ikutin akal, yang wajib saja, yang suci saja wajib mandi, apalagi yang najis, berarti lebih wajib mandi. Betul apa tidak? Kalau kita ikutin akal begitu, kira-kira repot apa tidak? Saya mau tanya, berapa kali kita kencing dalam sehari? Berapa kali? Berapa kali? Normalnya kata dokter 5 sampai 7 itu kata siapa? Kalau salah gimana? Masa bodoh. Kan kata dokter normalnya 5 sampai 7
7 kali. Coba kalau kita akal-akalan. Kalau yang suci saja wajib mandi, apalagi yang najis, Beb. Berarti harus mandi, Beb. Oh begitu. Ya udah. Ente 7 kali kencing sehari, berarti 7 kali mandi. Repot apa tidak? Repot apa tidak? Sehari 7 kali, repot tidak? Itu baru bicara yang normal. Yang beser bagaimana? Betul? Ini yang normal saja repot, yang beser lebih repot, saudara. Betul? Yang beser berapa kali? Oh, yang beser bisa 15 kali, bisa 20 kali. Betul? Coba bayangkan kalau kita beragama dengan akal, 20 kali kencing, 20 kali mandi dalam sehari, saudara. Repot apa tidak? Repot apa tidak? 20 kali mandi dalam sehari. Jadi mujair apa ente? Jadi mujair ente? Aduh, udah lemes saja saudara bawaan. Bentar-bentar mandi. Bentar-bentar mandi. Lagi makan mandi. Repot apa tidak? Ada tamu mandi. Wah, repot apa tidak? Repot saudara. Sedangkan Islam ini agama repot apa bukan? Agama susah apa tidak? Agama ribet apa tidak? Yakin? Betul. Makanya perhatikan, makanya pantas Allah berikan hukum seperti itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, ambil. Kalau kita pikirnya dengan iman nyambung, kalau pakai akal enggak. Kalau kata iman bagaimana? Iman akan jawab begini, oh pantas Allah berikan aturan seperti ini. Yang najis yaitu wajib yang najis, tidak wajib mandi. Yang suci wajib mandi. Kenapa? Karena daripada yang najis sama yang suci lebih sering keluar yang mana? Yang najis. Betul? Lebih sering keluar air kencing dibandingkan air mani. Betul apa tidak? Sehingga kalau Allah wajibkan mandi, bikin repot umat manusia. Betul? Betul? Tapi kalau Allah wajibkan mandi ketika keluar air mani, repot apa tidak? Repot apa tidak? Nggak repot, saudara. Betul? Saya mau tanya, keluar air mani kapan sih? Berapa kali sehari keluar air mani? Yakin? Paling saudara kalau kita yang sudah nikah nih ya, yang sudah nih, yang belum nikah pura-pura tengah dengeng aja. Ya, yang belum nikah ngejedok, pura-pura nggak dengar ya. Ini yang sudah nikah, paling yang sudah nikah itu keluar air mani malam Jumat, betul? Betul? Malam Jumat. Ada lagi malam Senin, betul? Malam Selasa, betul? Malam Rebo, malam Kamis, ketemu lagi malam Jumat juga. Masya Allah. Artinya jarang apa sering? Jarang apa sering? Sering. Tapi dengan seringnya Allah wajibkan mandi, bikin repot apa tidak? Bikin repot apa tidak? Enggak, saudara. Betul? Kenapa Allah wajibkan mandi? Karena Allah nggak mau kita males-malesan. Nggak mau. Sekarang saya mau tanya, dari pagi kita kerja sampai sore, di kebun, di sawah, di mana-mana. Kita kerja dari pagi, kepanasan, bercucuran air keringat, habis kerja di sawah, pulang ke rumah, yang kita lakukan pertama kali apa di rumah? Mandi. Biar apa? Biar hilang tuh rasa malesnya, betul? Biar hilang rasa capeknya. Betul apa tidak? Mandi. Karena dengan mandi kesegaran akan bisa kembali lagi. Betul? Saya mau tanya, keluar air mani capek nggak? Capek. Capek nggak? Capek nggak? Yang belum nikah diam aja ya. Pura-pura nggak ngedengar ya. Ayo yang udah nikah jawab, capek nggak? Capek nggak? Jangankan yang tua, yang muda aja capek, betul? Betul? Apalagi tanya aki-aki deh. Kalau kata aki-aki, oh bib cangkeng benang beb. Betul? Betul? Saudara capek berkeringat, betul? Allah wajibin mandi, biar apa? Biar nggak lama-lama kita capek. Allah nggak suka kita malas-malesan. Allah nggak suka kita malas-malesan, kita lemas-lemas. Enggak, buru-buru mandi. Makanya dianjurkan ketika keluar air mani jangan ditunggu lama, buru-buru mandi. Biar apa? Biar malaikat rahmat datang lagi. Betul apa tidak?
Betul apa tidak? Kalau keluar air mani itu datangnya malam Jumat aja, disuruh mandi, repot apa tidak? Enggak, saudara. Coba kalau air kencing, repot apa tidak? Repot. Makanya ini agama sempurna apa tidak? Ini agama hebat apa tidak? Aturan Allah luar biasa apa tidak? Saya mau tanya, apa ada hukum yang lebih hebat dari hukum Allah? Apa ada aturan yang lebih hebat dari aturan Allah? Apa ada hukum yang lebih sempurna dari aturan Allah? Hukum siapa yang paling sempurna? Hukum siapa yang paling hebat? Hukum siapa yang paling luar biasa? Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang terjadi, saudara. Kalau kita pikir dengan iman, maka akan menyelamatkan daripada akal kita dan tidak mempersulit kita dalam beragama. Betul? Betul? Sampai sini jelas tidak? Makanya pentingnya dahulukan iman dibanding dengan akal. Sampai sini jelas, Bu? Sampai sini jelas, Pak? Alhamdulillah. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang terakhir. Mari kita lihat apa hikmah yang terakhir dari kejadian Abu Bakar As-Siddiq. Hikmah yang ketiga yang diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar, memberikan satu ilmu kepada kita yang luar biasa, yang mana diistilahkan oleh kami punya guru Sayyidil Walid Murabbi Ruhina wa Disadina Al-Imam Al-Akbar Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syahab. Beliau mengistilahkan Sayyidina Abu Bakar memberikan ilmu kepada kita dengan istilah Habib Rizq. Nama ilmunya ilmu masa bodoh. Ilmu apa? Ilmu apa? Itu kata orang Jakarta. Kalau kata orang Cilawu? Kata orang Jakarta masa bodoh. Kata orang Cilawu? Kata orang Cilawu? Sabodo ting. Betul? Nah, mari kita ambil yang Sunda aja. Betul? Jadi nama ilmunya ilmu apa? Ilmu sabodo ting. Apa itu ilmu sabodo ting? Mau tahu apa tidak? Mau tahu apa tidak? Ini ilmu penting nih, mau tahu apa tidak? Baik, perhatikan. Apa itu sabodo ting? Ya masa bodoh. Apa itu sabodo ting? Ya sabodo ting. Nah, tapi ini enggak begitu maksudnya. Ini maksudnya Abu Bakar mengajarkan satu ilmu kepada kita, ilmu sabodo ting. Abu Bakar ngajarin kepada kita, dahulukan iman, masa bodoh dengan akal, sabodo ting dengan akal. Ketika Abu Bakar ditanya oleh Abu Jahal soal logika, saudara, Abu Bakar nggak jawab logika, sabodo ting. Mau masuk akal nggak masuk akal, selama sumbernya Nabi Muhammad, yang bicara Nabi Muhammad, sumbernya dari Allah, maka wajib untuk kita percaya. Betul? Betul? Itu namanya ilmu sabodo ting. Sampai sini jelas apa tidak? Kalau kurang jelas saya mau kasih contoh lagi. Boleh kasih contoh? Boleh kasih contoh? Masih semangat? Sallu ala Nabi Muhammad. Contoh lagi, saudara. Saya mau tanya, apa hukumnya sholat 5 waktu? Kurang kompak, apa hukumnya sholat 5 waktu? Apa hukumnya sholat 5 waktu? Betul? Yakin? Percaya? Beriman? Tapi capek. Jawabnya gimana? Sabodo. Betul? Ayo sekali lagi saya mau tes semua. Apa hukumnya sholat 5 waktu? Betul? Yakin? Tapi capek. Tapi lagi sibuk. Tapi lagi di sawah. Tapi lagi di kebun. Tapi lagi di kantor. Tapi lagi di mall. Tapi lagi di pasar. Lagi belanja. Lagi jalan-jalan. Sabodo ting sudah. Nggak ada urusan, betul? Pokoknya kalau Allah sudah wajibkan sekali, wajib tetap. Titik nggak pakai. Betul apa tidak? Wajib ditegakkan.
kewajiban fardu ain yang melekat kepada setiap individu perorangan, saudara. Betul? Jadi nggak ada urusan tuh. Ente mau alasan capek ke, mau di pasar, mau di rumah, mau di sawah, mau di kebun, pokoknya sholat sekali wajib tetap. Masa Sabodo? Sampai sini jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Nah itu namanya ilmu. Saya mau tanya, penting apa tidak? Saya mau tanya lagi, boleh lagi kasih contoh, boleh? Boleh. Saya mau tanya, apa hukumnya puasa? Yakin? Puasa apa? Dulu saudara main wajib-wajib aja deh. Puasa tuh ada puasa sunnah, ada puasa Ramadan. Saya bilang puasa apa hukumnya? Tar dulu. Saya mau tanya, apa hukumnya puasa di bulan Ramadan? Baru jawab, kalau puasa Daud wajib. Senin Kamis kan sama juga puasa, tapi enggak wajib. Jelas sampai sini? Puasa Ramadan apa hukumnya? Apa hukumnya? Betul? Yakin? Percaya? Beriman? Tapi lapar. Haus. Lemas. Mulut jadi bau. Yakin? Capek. Lemas. Sabodo. Kurang kenceng. Sabodo teuing, saudara. Nggak ada urusan. Pokoknya Allah wajibkan, saudara. Betul. Laki-laki yang sudah balik, yang sadar tidak gila, dia wajib. Perempuan yang tidak haid ataupun yang tidak nifas, dia wajib. Nggak ada urusan, saudara. Tapi kan lagi belanja di pasar buat lebaran. Kadang-kadang ada nih dalil baru, saudara nih. Betul? Kadang-kadang ada ibu-ibu nih belanja ke pasar, beli baju, beli itu, beli ini. Betul? Baru 28, belum selesai di Ramadan. Kadang-kadang nggak apa-apa lah, minum es aja dulu lah. Ini kan buat anak saya ini nih. Betul? Kadang-kadang ada begitu, nggak ada sabodo teuing, saudara. Pokoknya kalau kata Allah wajib, sekali wajib tetap wajib. Alhamdulillah. Titik, nggak pakai koma. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Saya mau tanya lagi, semua jawab yang kompak. Apalagi ibu-ibu nih, perempuan, wanita muslimah. Saya mau tanya, apa hukumnya bagi wanita menutup aurat? Kurang kompak, apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya bagi wanita yang sudah balik pakai kerudung? Betul? Yakin? Dan kemudian saya mau tanya, wajibnya pakai kerudung itu di mana? Memang di kepala. Memang ada yang pakai kerudung di perut? Ada? Memang di kepala. Kerudung itu buat di kepala. Maksudnya bukan itu jawabannya. Saya mau tanya, wajib pakai kerudung di mana? Di mana? Di mana? Awas bilang di kepala lagi. Di mana? Di mana, Mak? Di mana-mana, saudara. Betul? Saya mau tanya, di pengajian? Di pengajian? Di tablik akbar? Di luar tablik akbar? Di rumah? Di kamar? Wajib kalau sama Pak RT. Kalau sama laki? Kalau sama suami? Nggak wajib, saudara. Betul? Betul? Ini banyak di luar sana nih, ibu-ibu sana, bukan di sini. Di luar. Ini banyak ibu-ibu di luar sana, dia pakai kerudung cuman pengajian doang. Beres pengajian, besok nyapu depan rumah nggak pakai kerudung lagi. Di sini ada nggak yang begitu? Nggak ada ya, nggak. Saya yakin nggak ada. Ada nggak? Ada. Yang pakai kerudung di pengajian doang mana? Ada nggak? Saya ajarin ilmu sabodo teuing nih, biar pinter nih. Betul? Pakai kerudung wajibnya di mana? Di mana? Di pengajian. Di
pasar, di mall, tapi nggak gaul, tapi ketinggalan zaman, tapi nggak bisa pamer warna rambut, tapi panas, tapi gatel, tapi ketombean, tapi bau, nanti banyak kutunya kalau pakai kerudung. Kalau banyak kutuan nanti rontok, kalau rontok nanti botak. Sabodo, sabodo, sabodo ting. Pokoknya pakai kerudung sekali wajib tetap. Titik nggak pakai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai sini jelas tidak? Paham tidak? Jadi ilmu sabodoting ini hebat apa tidak? Bagus apa tidak? Alhamdulillah. Saya mau tanya semua jawab kompak. Apalagi anak muda-mudi ini. Jawab semua yang kompak. Saya mau tanya semua. Apa hukumnya minuman keras? Kurang kompak. Apa hukumnya minuman keras? Betul. Yakin? Percaya? Tapi enak. Tapi enak, gratis, merek luar negeri, gratis, tapi dilegalkan pemerintah, yakin, gratis, sabodo, sabodo. Saya mau tanya lagi, apa hukumnya narkoba? Apa hukumnya isep ganja? Betul, yakin, tapi enak, tapi gratis, tapi nggak ditangkap polisi, malah yang ngasih polisi, yang ngasih tentara, yang ngasih pejabat, yakin, betul, sabodo. Ada urusan saudara, betul? Pokoknya minuman keras, narkoba hukumnya haram. Sekali haram tetap. Ada urusan saudara, mau enak nggak enak, mau gratis nggak gratis. Ada anak muda lagi yang protes, beb tapi enak, beb isep ganja tuh ngeplay, beb ngeplay. Ya Allah, sabodo. Tapi kan gratis, gratis, gratis. Nggak di penjara, nggak ditangkap polisi, yang ngasih polisi. Sabodo saudara, betul. Jangankan yang ngasih polisi, mau ngasih setan iblis, sabodo. Sekali haram tetap haram. Alhamdulillah. Kami tanya lagi semua, jawab yang kompak. Apa hukumnya korupsi? Apa hukumnya korupsi? Saya mau tanya, ya korupsi ada apa tidak? Ada apa tidak? Pejabat yang korupsi ada apa banyak? Ada apa banyak? Yang korupsi dana bansos ada tidak? Yang korupsi duit jalan di masyarakat ada tidak? Ada apa banyak? Pejabat banyak. Rakyat ada nggak yang korupsi? Ada nggak? Ada. Yang kong kali kong sama pejabat sama rakyat ada tidak? Ada tidak? Ada di sini orangnya ada. Yang mana orangnya yang mana? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Kalau saya mau tanya lagi, ulama ada nggak yang korupsi? Ada nggak yang korupsi? Kiai ada nggak yang korupsi? Ajengan ada nggak yang korupsi? Aceng ada nggak yang korupsi? Aceng? Santri ada nggak yang korupsi santri? Ada tidak? Ada tidak? Ada saudara. Jadi penyakit korupsi ini sudah menjamur luar biasa. Dari mulai pejabat sampai rakyat, dari ulama sampai santri. Nggak sedikit kasus kiai korupsi makan duit apa pesantrennya saudara. Betul, betul. Jangan bicara pejabat lah, sudah terlalu pusing kita dengan itu. Betul, betul. Ngomong anti korupsi, udah jadi digaras juga saudara. Betul. Pokoknya hati-hati bu. Bentar lagi musim pilkada, pil ini, pil KB, wah banyak-banyak. Betul. Hati-hati, pokoknya kalau lihat pejabat-pejabat yang dari sekarang udah ngeluarin duit tuh, nyebarin duit tuh tandanya garong nantinya tuh sudah.
Betul. Sebarin duit dari sekarang tuh garong, hati-hati. Ya. Lo emang ente pikir dia ngasih dengan cuma-cuma? Nggak ada. Betul? Dia ngasih nih habis berapa miliar, ratusan miliar. Nanti kalau dia jadi, dia rampok duit kita, dia makan sama dia, saudara. Betul? Hati-hati saudara, jangan lagi kita dibeli dengan politik money. Betul? Jangan mau lagi suara kita dibeli dengan uang. Betul? Cuma 50.000, 100.000 sengsara 5 tahun, saudara. Betul? Hati-hati, pilih pemimpin yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada Nabi, yang cinta kepada para ulama. Betul? Sampai sini jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Nah, jadi jangan lagi bicara pejabat, itu terlalu banyaknya korupsi. Ulama banyak, santri, ada nggak santri yang korupsi? Ada, saudara. Saya kasih contoh, ini banyak nih. Ini banyak anak santri di kobong-kobong, di pesantren ini banyak. Contoh, dikasih duit 3.000. 3.000. Disuruh beli kopi. Kebetulan dia berangkat ke warung, kopi harganya 2.500. Dapat 2. Pulang nih santri. Berapa nih kopi? Oh, 3.000. Padahal berapa? Berarti ada kembalian berapa? 500. Kemana itu? Kemana itu? Korupsi apa bukan? Kan cuman gope. Sabodo. Kan cuman gope. Ditangkap KPK kalau gope. Sabodo. Saya ingetin saudara, kadang-kadang masih ada di mindset kita nih, korupsi itu 1 miliar, 100 juta, kalau gope mah garas. Nggak boleh saudara. Betul? Hati-hati, korupsi itu tidak mengenal nilai. Bukan tergantung kepada nilai besarnya, tidak. Mau 100 rupiah, mau gope, mau 10.000, hukumnya haram. Apalagi 100 juta, apalagi 1 miliar, apalagi ratusan miliar. Betul? Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Ini santri cuman korupsi 500 perak. Gope. Nggak ditangkap polisi kalau gope mah. Sabodo ting. Betul? Jadi sama-sama semua tanya sekali lagi, apa hukumnya korupsi? Apa hukumnya korupsi? Betul? Tapi cepat kaya. Bisa jalan-jalan keliling dunia, bisa keluar negeri, bisa beli tas branded. Yakin? Tapi nggak ditangkap KPK, dilindungin pejabat, dilindungin menteri, dilindungin presiden. Yakin? Tapi bisa nyandung deh. Sabodo sudah. Nggak ada urusan sama korupsi. Betul? Pokoknya sekali haram, tetap haram. Apapun alasannya, mau ditangkap polisi, mau enggak, mau besar, mau kecil, pokoknya haram. Sekali haram, tetap haram. Titik. Nggak pakai. Sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Sekarang lagi marak terjadi di mana-mana, saudara. Saya mau tanya, apa hukumnya laki-laki kawin sama laki-laki? Yakin? Kalau perempuan sama perempuan? Betul? Nah, itu yang sering kita dengar dengan namanya LGBT. Betul apa tidak? Saya mau tanya semua, jawab yang kompak. Apa hukumnya LGBT? Apa hukumnya LGBT? Apa itu LGBT? L-nya itu apa? L? Liar. L-nya itu lesbi, bukan liar. L-nya itu lesbianisme. Tahu lesbianisme? Sekarang lagi banyak, hati-hati nih. Perempuan gak suka sama laki, perempuan sama perempuan. Haram apa tidak? Haram tidak? Haram. L. Kemudian G. G-nya apa? G-nya apa? Gehu. Sok banget gay. Gehu. Cilahu tahu gay dari mana? Taunya gehu. Apa itu ge? Apa itu G-nya? Gay, bukan gehu. Insya Allah. G-nya apa?
laki nyodok. Banyak apa enggak? Hati-hati bu, anak-anak kita nih bu, hati-hati bu. Kalau lihat agak ngondek-ngondek dikit, laki-laki buru-buru tuh, caplok sudah. Betul. Kadang-kadang laki-laki sekarang begitu deh. Iya, anak muda zaman sekarang kadang ngondek. Iya, betul. Ada nggak yang begitu? Pokoknya kalau udah begini-begini hati-hati tuh. Itu tanda-tanda tuh sudah. Betul. Insya Allah. Habis G apa? B-nya itu apa? Apa B-nya itu? Insya Allah, ini kayaknya lapar nih sudah. Pikirannya nggak nyatu aja nyatu. Insya Allah. Takbir. Takbir. Apa itu B-nya? Biseksual, bukan bala-bala. Apa itu biseksual? ACDC. Laki sikat, perempuan hajah. Ini namanya lebih dari binatang. Betul? Na'udzubillahi min. Yang begitu ada nggak? Ada, saudara. Hati-hati. Hukumnya apa? Oh, nggak boleh. Kemudian T-nya apa? Tahu. Oh, yakin ini? Udah lapar semua ini. Apa T-nya apa? Tongseng. Saya bilang tongseng baru. Wah, makin parah ini laparnya sudah. Apa T-nya? Transgender. Apa itu transgender? Apa itu transgender? Ganti kelamin, betul? Betul. Tapi sekarang nggak cuma ganti kelamin. Kadang-kadang ganti nama doang udah jadi sudah. Siang namanya Yana, malam namanya Yani. Ada nggak yang begitu? Ada tidak? Ada tidak? Siang namanya Yono, malam jadi Yani, nongkrong di alun-alun sudah. Ya Allah, ada tidak? Ada tidak? Haram apa tidak? Nah, itulah namanya LGBT. Apa hukumnya? Betul? Kita lawan LGBT wajib apa tidak? Perangi LGBT wajib apa tidak? Habisi LGBT wajib tidak? Tapi dibilang merampas hak asasi manusia. Sabodo. Kadang-kadang ada saudara, kita protes, kami menolak LGBT. Dibilang apa? Oh, ini pasukan radikal ini. Pasukan teroris. Tidak menghargai hak asasi manusia. Bengesia, saudara. Betul? Ya Allah, sampai sini jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Ini ada urusan harga mati. Kita perang lawan LGBT, saudara. Betul? Betul? Takbir. Hati-hati bu, selamatkan anak-anak kita bu. Hati-hati. Sekarang virus LGBT itu nggak cuma di sekolah saja. Sekarang sudah sampai masuk pesantren-pesantren. Hati-hati saudara. Hati-hati. Oleh karena itu saya himbau. Di setiap pondok pesantren yang laki-lakinya satu kobong itu banyak orang. Ya kadang-kadang kan begitu ya. Di satu kobong banyak orang, hati-hati. Saya sarankan pakai CCTV. Pakai CCTV. Ini banyak kejadian saudara. Hati-hati. Pokoknya lihat santri udah mulai kayak begitu, keluarin, pecat, jangan suruh mondok lagi. Betul? Betul? Kalau disuruh tobat nggak mau, pulangin ke rumahnya. Betul? Hati-hati saudara. Ini bukan hanya di luar, sampai masuk ke pesantren-pesantren. Na'udzubillahi min. Tapi memang di luar lebih parah saudara. Di luar lebih parah. Di pesantren tidak separah yang di luar. Masih alhamdulillah, masih mending, masih selamat. Alhamdulillah. Pokoknya apa hukumnya LGBT? Apa hukumnya LGBT? Yakin? Siap perangi LGBT? Siap lawan LGBT? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kemudian sekarang juga lagi tren di mana-mana. Saya mau tanya, apa hukumnya pernikahan beda agama? Yakin? Betul. Sekarang lagi banyak artis-artis sudah. Ya, hati-hati nih. Dibilang, oh itu kan pergaulan hak asasi manusia. Orang silakan saja. Mau nikah sama Buddha, kafir, ini, itu boleh-boleh saja. Tidak, saudara. Betul? Hati-hati. Saya mau tanya, apa hukumnya pernikahan beda agama? Apa hukumnya pernikahan beda agama? Betul? Besok kita punya anak muslimah.
Kita punya anak muslimah, andaikan tiba-tiba datang laki-laki kafir mau ngelamar anak kita. Apa hukumnya? Betul? Kalau kita kawinin apa hukumnya? Betul? Datang laki-laki kafir mau ngelamar anak kita yang muslimah. Apa hukumnya? Sekali lagi kurang keras. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Betul? Tapi ganteng. Ganteng. Bewoknya bagus. Hidungnya mancung. Mantap banget ini. Duitnya banyak. Datangnya pakai Pajero. Datangnya pakai Alphard. Oke. Anak pejabat ini. Hotelnya di mana-mana. Uang lamarannya 1 miliar. Betul. Betul. Yakin. Anak polisi. Anak polisi. Anak tentara. Anak menteri. Anak presiden. Sabodo. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Yakin? Sabodo. Mantepin dari sekarang. Ini bukan bercanda, ini serius. Ini hati-hati, kadang-kadang kita nggak tahu. Datang laki-laki dari kota dengan tampilan yang gagah perkasa, duit banyak, main kawinin aja. Padahal dia pura-pura jadi Islam. Hati-hati, saudara. Nah, sekarang misionaris modelnya begitu, saudara. Dia nggak cuma apa, dia tuh ada misi untuk menikahi wanita-wanita muslimah. Dia sebar misionaris muda tampan, dia sebar ke kampung-kampung. Hati-hati, saudara. Maksudnya apa? Bukan hanya soal nikahnya, tapi mengajak bagaimana wanita muslimah itu mereka murtad, kafir, keluar dari Islam. Hati-hati. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Hati-hati. Betul? Betul. Pokoknya nikah beda agama, sekali haram tetap. Sekali haram tetap. Betul. Tapi kalau dikawinin, emak, bapak, paman, bibi diberangkatin umroh semua. Oke. Diberangkatin umroh. Dibeliin mobil satu-satu. Sabodo. Titik, nggak pakai oma. Alhamdulillah. Itu namanya ilmu. Namanya ilmu. Namanya ilmu. Mau tanya, ini ilmu penting apa tidak? Penting apa tidak? Siap amalkan sabodote? Siap amalkan sabodote? Insya Allah. Daripada paham apa belum? Paham belum? Paham. Alhamdulillah. Nanti kalau udah paham, cukup sampai di sini selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Daripada paham ya? Paham ya? Berarti selesai ya? Lanjut apa udah? Lanjut apa udah? Sabodo teuing. Kumaha? Awas bilang kumaha sia kualat. Insyaallah. Sabodo. Kumaha aing kumaha. Jadi judulnya nih malam ceramah Sabodo. Jadi kalau ditanya Habib malam ceramah apa? Bingung saudara. Ini pulang dari sini tetangga nanya di rumah, malam ngaji Mah Habib dapat apa? Jangan begitu. Nanti tetangga bingung. Habis tablik akbar Mah Habib ditanya jadi sabodoting sadayana ya. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dapat apa? Jangan sabodoting. Nanti tetangga bingung ditanya, tadi ngaji Sami Habib dapat apa? Sabodoting. 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 Jangan begitu, jelasin dapat apa? Dapat ilmu. Ilmu apa? Ilmu lagi sudah. Aduh, Masya Allah. Dapat apa? Dapat ilmu. Ilmu apa? Apa itu sabodoting? Bisa jelasin? Bisa jelasin? Kan tadi sudah saya sampaikan. Jelas belum? Jelas belum? Berarti kalau ditanya apa itu sabodoting, jelasin yang tadi itu sudah. Dengarkan kusia. Dengarkan kusia. Sabodoting itu kill. Betul? Takbir.
Ada aja saudara. Ada dalilnya, dalilut. Dalil gelut. Enggak begitu saudara ya. Ada dalilnya apa tidak? Ada dalil apa tidak? Ada. Apa dalilnya? Bukan sabodo teuing. Ini kalau nggak ada dalil bid'ah ini. Kalau bid'ah sesat. Kalau sesat masuk neraka. Waktu Habib ngajarin ilmu bid'ah, Habib sama pesantren apa? Nurul Hidayah ngamalin bid'ah, masuk neraka. Waduh. Dipikir panitia neraka dia sih. Insya Allah. Emang yang halin neraka dia doang? Betul? Betul? Insya Allah. Saudara, ini ada dalilnya apa tidak? Ada. Mau tahu dalilnya? Dalilnya qat'i, jelas dalam Al-Quran, nggak sembarangan. Ini dalilnya saudara. Allah katakan dalam Al-Quran, wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Walau karihal kafirun. Allah juga lagi gunakan di ayat yang lain, walau karihal musyrikun. Jadi ada walau karihal kafirun, ada walau karihal musyrikun. Wallahu mutimmun nurih walau karihal kafirun. Allah akan menjaga cahaya Islam. Allah akan menjaga kemenangan Islam. Allah akan berikan kemenangan kepada Islam walau karihal kafirun. Masa bodoh dengan orang kafir. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Sampai sini jelas apa tidak? Jadi saudara, walau karihal kafirun, kalau kita terjemahkan ke bahasa Cilawunya, bahasa Cilawu. Ini Cilawu masih Indonesia masih? Alhamdulillah. Masih NKRI masih? Masih. Alhamdulillah. Ini kalau kita terjemahkan ke bahasa Cilawunya, maksudnya walau karihal kafirun itu apa? Sabodo teuing sama orang kafir. Betul? Walau karihal musyrikun, sabodo teuing sama orang musyrik. Pokoknya sholat laksanakan. Masa bodoh orang kafir mau bilang apa saudara? Pokoknya tinggalkan LGBT. Masa bodoh orang kafir mau bilang apa? Betul? Betul? Pokoknya lawan minuman keras, tinggalkan narkoba. Masa bodoh dengan orang kafir saudara. Betul? Betul? Jadi dalilnya ada tidak? Dalilnya ada tidak? Ada tidak? Berarti kalau ada bid'ah apa tidak? Bid'ah apa tidak? Lalu yang bid'ah yang mana? Banget nah saudara. Betul? Nah emang bid'ah itu apa? Bid'ah itu yang tidak ada di zaman Nabi. Yang tidak ada di zaman Nabi namanya bid'ah. Ini semua ada nggak di zaman Nabi? Berarti orang Cilawu banget bid'ah semua. Betul? Betul? Sampai sini paham tidak? Jadi tar dulu main nanya-nanya dalil aja saudara. Betul? Emang yang terpikir maneh doang dong haji. Enak aja. Betul? Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya sekali lagi tetangga nanti nanya di rumah, tadi malam ngaji sama Habib dapat apa? Dapat apa? Ilmu apa? Apa sabodo teh? Jelasin tuh yang tadi saudara. Betul? Ada dalil apa tidak? Siapa yang melakukan pertama kali? Cakep. Abu Bakar. Di sampingnya Abu Bakar siapa? Nabi Muhammad. Berarti bid'ah apa tidak? Tidak. Yang bid'ah siapa? Banget sia. Itu yang saudara. Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saya mau tanya jujur, jawab dari hati. Ini ilmu penting apa tidak? Penting apa tidak? Penting saudara. Untuk menghadapi tantangan keimanan saat ini. Tantangan keimanan saat ini, hati-hati saudara. Kadang-kadang wanita muslimah saat main di mall dibilang gak gaul gara-gara pakai kerudung saudara. Betul? Hati-hati. Sekarang laki-laki saudara kalau yang pakai sarung dibilang apa? Dibilang so suci. Pakai peci dibilang gak gaul. Dibilang kufar, sabodo. Bodoh ting saudara, gak ada urusan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau ini ilmu penting, ini ilmu bagus, siap amalkan sabodo ting. Siap amalkan sabodo ting. Insya Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, mudah-mudahan dikasih pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa yaitu terus sampai mati menjaga iman Islam kita. Mudah-mudahan kita mati dalam membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mati membawa iman kepada baginda Nabi besar Muhammad, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kelak kita mudah-mudahan ya Allah, kita tatkala sakaratul maut, mudah-mudahan ya Allah Engkau tidak mempersulit lisan kami untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu bihamdihi wa jannah insyaallah taala minal aminin amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, mari sama-sama kita bersolawat kepada Nabi, karena ini sudah masuk bulan Sya'ban. Apa kata Nabi dalam bulan Sya'ban? Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Kata Nabi, Rajab itu bulannya Allah dan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad. Kenapa Sya'ban ini diakui bulannya oleh Nabi? Karena Nabi Muhammad sangat senang ketika di bulan Sya'ban Allah menurunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu Allah turunkan pada bulan Sya'ban, sehingga Nabi sangat senang dan Nabi akui kalau Sya'ban adalah bulanku karena Allah menurunkan ayat yang tadi. Alhamdulillah. Oleh karena itu ketika masuk bulan Sya'ban, para ulama menganjurkan kita untuk memperbanyak sholawat. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah dengan sholawat maksiat minggat, amin. Dengan sholawat rasa malas minggat, amin. Dengan sholawat kita jadi rajin ibadah, amin. Dengan sholawat kita banyak rezeki, amin. Dengan sholawat lunas hutang-hutang kita, amin. Dengan sholawat kelak di yaumil qiyamah kita bisa berada di bawah bendera baginda Nabi besar Muhammad, amin ya rabbal alamin. Sambil sholawat, saya ingin ajak masyarakat semua yang ada di sini untuk sama-sama ikut andil dalam perjuangan pembangunan pondok pesantren yang saya sedang bangun di Rancabango. Saya sedang bangun pondok pesantren di Rancabango di dekat Wisdom sana. Tahu? Nah, saya lagi bangun pesantren Markas Syariah Garut. Saya ingin ajak semua ibu-ibu, bapak-bapak semua di sini untuk ikut andil dalam perjuangan pondok pesantren tersebut. Karena saya bikin pondok ini tanpa membuat proposal apapun. Enggak. Saya nggak bikin proposal. Apa salah bikin proposal? Enggak, silakan saja. Tapi itu ikhtiyat saya, kehati-hatian saya dalam menerima uang-uang yang tidak jelas. Karena kenapa? Hati-hati. Dari uang yang tidak jelas untuk pembangunan pondok pesantren, kalau duitnya nggak jelas, imbasnya apa? Santrinya bakal jadi santri bedegong. Jadi santri apa? Bedegong. Cuman dapat gondrongnya doang. Hati-hati saudara, betul? Makanya hati-hati, yang mau bangun pondok pesantren hati-hati. Jangan semudah sembarangan nerima duit dari mana saja. Jangan, lihat dulu halal apa tidak. Hati-hati saudara, halal apa tidak. Karena kenapa? Karena ini imbasnya bisa nanti besar kepada pesantren ke depannya. Betul? Ada apa itu? Kucing, Masya Allah. Ini baru satu kucing udah bikin ribet nih. Masya Allah, ini kucing kecintaan Nabi, betul? Kucing kecintaan Nabi. Siapa nama kucingnya Nabi? Siapa nama kucingnya Nabi siapa? Musa. Pinter-pinter orang sini ya. Alhamdulillah. Yang ini doang nih. Yang ini nggak tahu nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi saya sedang bangun pondok pesantren. Oleh karena itu saya lillah wa fillah. Karena Allah dan untuk Allah, dari umat oleh umat untuk umat. Oleh karena itu insya Allah setelah ba'da Id, nanti setelah bulan Syawal,
Setelah Lebaran, saya mulai membuka pendaftaran 20 orang santri gratis tanpa dipungut biaya. Gratis kita didik dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau nanti di tempat ini ada anak yatim atau yatim piatu lebih utama, silakan bawa ke tempat kami. Insya Allah kami didik dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal usia 12 tahun, lulus SD, sudah bisa baca Al-Quran. Maksimal 20 tahun. Insya Allah. Ba'da Lebaran gratis, ada kuota 20 orang gratis tanpa dipungut biaya. Insya Allah ketika nanti anak ini cerdas, anak ini bagus, anak ini hebat, saya akan kirim anak ini untuk belajar langsung kepada guru saya di sana di Megamendung, belajar langsung dengan Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syahab. Insya Allah. Oleh karena itu yang terpenting daripada Al-Fakir yang harapkan, terus doakan saya agar Allah berikan keistiqomahan, agar senantiasa Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran di dalam pembangunan pondok pesantren ini. Saya tidak ada maksud lain bangun pesantren ini kecuali apa? Ingin ikut andil untuk memajukan syiar agama yang ada di tanah Garut ini. Insya Allah. Oleh karena itu siap bantu syiar dakwah, siap bantu syiar Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sambil kita sholawat, nanti ada petugasnya untuk gelar sorban ya. Sama-sama semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil sidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna wa hasil sidana. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah ala yasin salatullah ala taha Rasulillah. Salatullah ala yasin. Sama-sama semua. Tawassalna wa bil hadith Allah tawassalna wa bil hadith wa kulli mujahidin bi ahlil ya Allah. Semua salatullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallim al-ummah dewan nikmah. Ilahi sallim al-ummah min al-afat wa min hamil wa min ghub bi
الله ونفس بعدا بكل بالحق صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى المرسلين صلى الله ربنا المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فحب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غفير ذنب العظيم إلهي لست لا ولا نار الجحيم فحمل توبة واغفر فإنك غفير ذنب aduh Gusti abdi sanes ahli surga namun henteu kiat nahan panas neraka mugi Gusti kersa maparinan tobat ngahampura dosa abdi anu lepat semua aduh Gusti sanes ahli surga ya Rabbana adkhil jannatak ya Allah اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا على دينك يا الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا pura dosa abdi anu lepat ilahi las tulil ya Rabbana Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani saghira Allahumma barik li Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Allah Allahumma barik li Sya'ban wa ballighna Ramadan Allahumma barik li Sya'ban wa ballighna Ramadan Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ansur al-islam wal muslimin wa qawi al-islam wal muslimin innaka anta khairun nasirin Dhanbil azimi ilahi lastu lil firdaus
أهلا ولا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وقوي الإسلام والمسلمين إنك أنت خير الناصرين يا الله. اللهم بارك لإندونيسيا، اللهم بارك لجارود، اللهم بارك لتلاو يا الله، فبارك لعلمائها وأمرائها ورعياتها في هذه بلادة آمنة مطمئنة برحمتك يا أرحم الراحمين. فإنك غفير عظيم، فإنك ذنب العظيم. على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى من أسلفنا الصالحون وعلى من علمنا الحمد ثم لروح سيد الوالد الحبيب حسين بن أحمد بن الحديث والده وسيد وسيد سيدنا الطاصم من جميع أبنائنا وولدهم وصولهم وفورهم ثم إلى جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ثم إلى روح جميع المسلمين والمسلمات خصوصا في هذا المكان وفي هذه القرية، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويلد درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. حمد التكشف برمى الفقر وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا amin. Mudah-mudahan segala doa-doa kita Allah kabulkan, segala hajat-hajat kita Allah kabulkan. Mudah-mudahan kita sampai ke bulan suci Ramadan, amin. Mudah-mudahan melaksanakan Ramadan tanpa ada halangan sedikit pun, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.